Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Senang sekali bertemu kembali bersama saya Arman Syari dalam program Dialog Khusus Batam Televisi. Dan pemirsa Batam TV, sebagai informasi untuk Anda, di tahun 2026 nanti akan menjadi tahun yang sangat istimewa bagi negara tetangga kita atau negeri jiran kita, khususnya Johor Malaysia, dengan hadirnya event akbar Visit Johor 2026. Nah, tentu saja salah satu destinasi yang paling menarik dan dekat dengan kita adalah negeri Johor sendiri. Nah, sebagai pintu gerbang dan memiliki beragam daya tarik, mulai dari kuliner, wisata keluarga, hingga peluang bisnis, Johor siap menyambut jutaan wisatawan. Nah, bagi Anda, para traveler sejati di Indonesia dan di Kota Batam, kenyamanan dan kemudahan berwisata tentu akan menjadi prioritas utama kita semua. Nah, apalagi saat mengunjungi negeri orang, bagaimana memastikan perjalanan kita mulus, bebas ribet dan macet, dan tentunya kita benar-benar merasa nyaman saat bepergian. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas bagaimana persiapan tip dan kemudahan berwisata, khususnya ke negeri Johor menjelang event besar Visit Johor 2026 bersama sebuah brand yang berkomitmen penuh untuk memberikan rasa nyaman dan aman bagi para wisatawan Indonesia, khususnya yang berkunjung ke negeri Johor dan juga Malaysia. Dan saat ini hadir bersama kita di studio Batam TV yaitu Bapak Syed Muhammad Sahmi Syed Amin yang merupakan Direktur Asyuk Travel dan Tour Sendian Berhad. Langsung saja kita sapa beliau di kesempatan sore hari ini pemirsa. Dan saya panggilnya Bang Sahmi lah ya. Bang lah, lagi aman. Lagi akrab lah ya Bang. Lagi akrab. Mungkin sapa sedikit pemirsa di rumah, silakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya. Nama saya Syed Muhammad Syahmi bin Syed Amin dan saya merupakan direktur kepada Asyuk Travel and Tours dan saya boleh kata Batam ni tak asing lagi bagi Tak asing kami. lah ya. Sebab mungkin kami belum boleh bertutur Indonesia dengan baik, tapi kami faham selok-belok di Batam ini. Karena kita dekat ya. Yes, betul. Baik, terima kasih untuk waktunya hari ini Bang Sahmi. Terima kasih Bang. Sudah datang di studio Batam TV ini pertama kali ke sini ya. Yes, pertama kali. Nanti kita undang lagi sering-sering ke sini ya Bang. Sering. Baik, ini seperti yang Bang Sahmi bilang tadi, sering ke Batam nih. Nah, mungkin bisa kasih pendapat sedikit menurut Bang Sahmi, Batam sekarang seperti apa gitu. Okey. Saya ambil secara general lah. Maksudnya kalau ke Indonesia tu dengan Malaysia, kita punya perbezaan tu tak sama. Jadi kalau bahasa pasar ni kita panggil 11-12 lah. 11-12 ya. Mirip-mirip lah. Mirip-mirip lah. Okey. Jadi apa yang ada dekat Malaysia, ada juga dekat Indonesia. Cuma dia mungkin dalam versi yang beda. Jadi itu yang menjadikan sebenarnya satu keunikan yang kenapa orang Malaysia harus ke Indonesia dan kenapa orang Indonesia harus ke Malaysia. Artinya mereka punya ciri khas masing-masing juga di luar kebersamaan tadi. Betul. Baik. Sama juga macam makanan. Di Indonesia ada soto. Ya. Di Malaysia pun ada soto. Tapi soto kita beda. Jadi betul. itulah yang membuatkan kenapa orang-orang di Batam ataupun orang-orang di Indonesia khasnya perlu datang main ke Malaysia supaya kita boleh tahu apa perbezaannya di kat situ. Perbezaan itulah yang cantik. Tapi kalau bagi Bang Sahmi sendiri, di Batam ni apa yang best gitu? Oh, di Batam ni apa yang best? Pada saya lihat kemajuan di Batam sangat cepat. Maksudnya, everything we have in Batam. Everything you want, just come to Batam. Oh, ini dah kayak mempromosikan Batam. Tapi memang betul, kita Asyuk Travel sering mempromosikan destinasi-destinasi di Indonesia juga sebenarnya. Baik, kalau itu kita bicara Batam. Nah, sekarang kita bicara negeri Johor sendiri. Nah, sebagai direktur dari Asyuk Travel dan Tour Sendian Berhad ini kesibukan Bapak Fahmi di Johor sendiri sekarang seperti apa gitu?
Melihat perkembangan mungkin tourism atau pariwisata kalau kita bilang di sini, ini kan menjelang visit Johor 2026 nantinya. Sibuknya seperti apa? So seperti mana yang kita tahu, next year 2026 akan menjadi tahun melawat Malaysia dan tahun melawat Johor. So pelbagai persediaan yang telah kerajaan, pemerintah negeri dan pemerintah negara telah siapkan pelbagai inisiatif. Tapi kita tak nak sentuh yang part tu sebab kita daripada Ashok Travel sendiri kita pun akan mengeluarkan inisiatif kita. Maksudnya apakah yang boleh kita berikan added value kepada pengusaha, terutamanya pengusaha-pengusaha wisata di especially untuk market di Indonesia. Sebab fokus kami Ashok Travel adalah market Indonesia untuk menarik semua rakan-rakan di Indonesia untuk datang ke Malaysia dan Johor. Jadi pelbagai inisiatif yang kita dah sediakan, di antaranya kita akan memperkenalkan inisiatif RM100 kepada sesiapa yang introduce bas kita. So ini sedikit sebanyak sebenarnya membantu dan menggalakkan lagi travel agent di Indonesia, khasnya di Batam, untuk menggunakan servis kami. Baik. Tapi pengalaman dari Ashok Travel sendiri, ini di Johor sendiri dan bermitra dengan Indonesia sendiri, ini sudah berapa lama bang? Gitu. Sejak tahun berapa mungkin sejarahnya gitu? Kami sebenarnya Ashok Travel ramai yang tak tahu. Ashok Travel ni kita baru 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Dan kita mula berjinak-jinak dengan market di Indonesia ni sekitar setahun lebih. Setahun lebih ya. Dan kita lihat market Indonesia ni sangat seronok. Kerana orang-orangnya tu lebih faham ataupun mereka berminat. Mereka berminat. Jadi kita pun jadi happy bila kita host mereka di Malaysia. Tapi seperti yang kita tahu kan wilayah atau negeri di Indonesia ni kan juga banyak dan luas. Tapi yang selalu bekerjasama dengan Ashok Travel ini mungkin negeri mana saja atau kota mana saja gitu. Number one of course Batam. Batam. And then number two kita banyak daripada Padang. Dari Sumatera Barat. Ya betul, dari Padang, dari Pekanbaru, and then daripada Jakarta, Bandung dan Surabaya. So kebanyakan dari kota-kota, kita banyak menerima turis daripada kota-kota inilah. Maksudnya tu negeri dia negeri kan. Kalau kita di sini provinsi. Provinsi ada kota, ada provinsi gitu. Yes, betul. Kalau mungkin di negeri kalau di Malaysia negeri ya. Negeri, kita bilangnya negeri dan daerah. Kalau di sini provinsi ada kota kabupaten juga. Jadi tadi abang bilang ada Batam, Pekanbaru, Bandung juga, Padang juga. Padang pun boleh tahan. Memang non-stop. Maksudnya daripada Padang yang suka datang ke Malaysia, walaupun kita tak ada daripada Padang tu tak ada satu direct flight daripada Padang ke Johor, tapi mereka boleh turun di Kuala Lumpur dan daripada Kuala Lumpur kita akan ambil mereka di Kuala Lumpur untuk bawa mereka pusing satu Malaysia. Jadi sekarang ada, kalau kita bilang kantor perwakilan, ini di masing-masing kota yang abang bilang tadi, ini sudah ada kantor perwakilan dari Ashok Travel belum? Kami sistemnya seperti apa? Kita berada di Johor Bahru, maksudnya kita berada di Pasir Gudang, tapi kita boleh menguruskan di sekitar Malaysia, termasuk Singapura dan Hat Yai juga bang. Pun kita boleh sampai ke sana. Nah, kalau kita bahas mengenai armada atau kendaraan, di Ashok Travel ini menyediakan kendaraan jenis apa saja gitu? Kalau di sini mungkin tak panggil bus, panggil bis. Bis ya. Betul ya. Ya, ada yang panggil bus juga. Ada yang panggil bus. Mungkin bisa difaham bis. Bis ya. Untuk bis kita ada 3 buah bis. Kita ada 3 buah bis persiaran. Kalau di sini mungkin panggil bis wisata ya. Bis wisata. So kita ada bis wisata, 3 buah bis wisata. Kita ada satu MPV Hyundai Staria, which is MPV ni adalah MPV yang baru. Kita baru beli kurang lebih setahun, 2 tahun. And then kita ada juga van persiaran. Makanya ramai teman-teman ejen di sini yang mungkin tak faham macam mana bis ni adalah bis persiaran, ini adalah bis untuk sekolah, ini adalah bis untuk kilang. Ini perbedaannya itu ya? Perbedaannya. Jadi lebih mudah kalau dilihat warnanya putih sama hijau. Jadi itu adalah persiaran.
Oke, kalau di sini bilangnya bus wisata gitu. Bus wisata, betul. Kalau warna putih sama warna hijau. Putih warna hijau. Nah, tapi kalau untuk bis sekolah biasanya kalau di sana warna apa? Kuning. Jadi itu ada bezanya, Bang. Ada bedanya. Nah, kalau untuk mungkin klien dari Indonesia sendiri seperti di Batam, ini biasa mereka kalau untuk di wilayah Malaysia dari Johor biasa mereka kemana, Bang? Gitu. Okey, dari Johor biasanya mereka akan sampai di Johor dan kemudian mereka akan bermalam satu malam di Johor. Di Johor mungkin mereka boleh pergi ke city tour macam di Masjid Sultan Abu Bakar. Kita ada Jalan Wang Afok. Kita ada pasar malam dekat sana kan, ataupun yang kita panggil di sini Bazar Karat. Bazar Karat, ya. Saya pernah ke sana. Pernah ke sana, Bazar Karat. Dan kemudiannya besok tu kita dah buatkan itinerary mereka ke Melaka pula. Ke Melaka. Sebab dari Johor ke Melaka cuma ambil masa 2 jam. Makanya kalau ke Johor tak pergi ke Melaka pun rugi. Sayang tanggung ya. Betul. Jadi dari Melaka pula udah habis satu malam di Melaka, ke KL pula. Ke KL, lanjut ke KL. Kalau di Indonesia kita ada Bukit Tinggi, tapi di KL kita ada Genting Highland. Genting Highland. Sama-sama sejuk Ya, sama-sama sejuk, bang. Makanya kalau mungkin kalau penonton-penonton di sini udah sering main di Bukit Tinggi, mungkin boleh cuba di Genting Highland. Dan kita ada juga lagi satu tempat sejuk, bang. Nama dia Cameron Highland. Cameron Highland. Itu di negeri mana, bang? Cameron Highland berada di negeri Pahang. Baik. Dia mengambil masa kurang lebih 6 jam perjalanan. 6 jam perjalanan dari Kuala Lumpur. So kita dekat. Baik. Sebab Malaysia ni tak besar, Malaysia ni kecil je. Tapi dari segi layanan dari Ashok Travel sendiri, ini memberi perkhidmatan layanan seperti apa saja? Mungkin bisa dijemput dari JT atau macam apa, bang? Gitu. Okey, untuk penjemputan kita tak ada masalah. Maksudnya di mana juga kita boleh jemput. Di dalam Malaysia, di mana juga Ashok Travel akan jemput. Dan tapi yang lainnya, bang, kalau boleh saya katakan daripada segi pelayanan kami adalah kami mungkin tuan-tuan, saya panggil tuan-tuan, bapa-bapa, ibu-ibu lah. Bapa-bapa, ibu-ibu yang mau menggunakan Ashok Travel bisa buka di Google Ashok Travel dan lihat berapa banyak good review yang diterima. Kerana kami adalah satu-satunya bis yang apabila bapa-bapa dan ibu naik, kita mempunyai SOP punya taklimat. Maksudnya taklimat di sini panggil apa ya? Sesuai standar. Sesuai standar. Maksudnya dia ada video yang menerangkan, okey, ini duduk di sini, standar keselamatan gitu ya. Keselamatan. Dan kami boleh katakan cuma Ashok Travel sahaja di Johor dan mungkin di Malaysia yang mempunyai SOP sedemikian rupa. Tapi permasalahan yang seperti abang rasakan sekarang di negeri Johor sendiri menghadapi tamu-tamu dari Indonesia seperti apa gitu. Mungkin biasanya mereka salah pilih travel kah atau seperti apa gitu. Okey. So permasalahan ni saya rasa adalah permasalahan yang sering dihadapi oleh travel agent di Batam ataupun di Indonesia lah. Kadang-kadang mereka memilih bis yang murah, bang. Kadang-kadang mereka memilih bis yang murah, tetapi efeknya tu akan mereka dapatkan apabila berlaku kecelakaan, bang. Artinya jangan tergiur harga murah dulu ya di depannya, bang. Betul, bang. Kerana kalau harganya murah, udah pasti ada something wrong. Ada sesuatu perlu dicurigain gitu ya. Ya, betul. Kerana harga market ini udah disepakati, bang. Ada standarnya juga. Kita udah ada harga standarnya yang udah disepakati ke semua agent. Jadi makanya apabila ada yang menjual harga yang murah, something wrong somewhere. Bermakna mungkin ini something wrong lah ya. Yes, mungkin bisnya itu rupanya kayak bis wisata, tapi nggak punya permit wisata. Mungkin tak jadi masalah, bang. Tapi kalau andai kata terjadinya kecelakaan, asuransi tidak akan keluar. And then di Malaysia, tour leadernya ataupun drivernya semua bisa ditilang. Dan itu akan lebih melambatkan lagi proses. Ialah bila kita melancong, kita mau happy. Baik, mungkin abang bisa kasih saran atau hal-hal yang perlu diperhatikan bagi para tamu dari Indonesia nih
untuk memilih travel di negeri Johor sendiri seperti apa gitu? Okey. Biasanya kalau datang ke Johor ataupun memilih travel agent di Johor, boleh cari travel agent yang berdaftar. Yang terdaftar. Maksudnya di Malaysia kita ada yang kita panggil Kementerian Pelancongan. So semua travel agents akan berdaftar dengan Kementerian Pelancongan. Berarti kalau di sini di bawah naungan Dinas Pariwisata atau Tourism Johor ya? Betul. Baik. Jadi kalau misalnya mereka ini berdaftar, kita boleh buka di website Kementerian Pelancongan untuk kita semak nama syarikat ini wujud ke atau tidak wujud. Ya, diteliti dulu ya gitu ya. Betul. Tapi biasanya kalau saran saya yang lebih mudah adalah mereka tanya teman-teman yang sudah sering, yang sudah berpengalaman datang ke sana dan cari informasi yang benar ya. Dan ini pastikan kalau bingung-bingung tanya saja sama Tourism Johornya ya. Yang travel yang bernaung di bawah Tourism Johor sendiri yang resmi tentunya ya. Baik, Bang Safmi, kita bincang-bincang kita sambung lagi nanti. Boleh. Dan pemirsa Batam TV jangan kemana-mana karena Dialog Khusus akan kembali setelah yang satu ini. Kebijaksanaan hidup dan kedamaian batin di Permata Dhamma. Program spesial yang menghadirkan nilai-nilai luhur ajaran Buddha untuk menemani perjalanan spiritual Anda. Setiap Sabtu pukul 10 hingga 10.30 waktu Indonesia Barat. Saksikan pesan-pesan Dharma yang menyejukkan hati dan membawa inspirasi dalam hidup Anda. Permata Dhamma hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Saksikan program Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam, hanya di Batam TV. Program ini menghadirkan pembelajaran belajar Al-Quran yang akan memperkaya iman dan pengetahuan bersama para ustadz dan ustazah, belajar mengaji dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mari bergabung dalam perjalanan spiritual ini dan menjadi bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlak mulia. Jangan lewatkan Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri.
Ya, pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus Batam TV. Dan kita masih membahas mengenai jelang visit Johor dan Malaysia 2026, di mana Asuk Travel hadir untuk memberikan rasa nyaman bagi wisatawan Indonesia khususnya. Dan kita masih berbincang bersama Bapak Syekh Muhammad Sahmi Syed Amin, yang merupakan Direktur dari Asuk Travel and Tour Sendian Berhad. Dan kita masuk di segmen kedua, pemirsa. Kita lanjutkan lagi bincang-bincang kita mengenai visit Johor 2026 dan bersama Asuk Travel. Dan saya penasaran nih, Bang Sahmi, kita masuk ke segmen kedua. Kan Asuk Travel sendiri sudah berpengalaman membawa tamu-tamu khususnya dari Indonesia, dari berbagai kota di Indonesia malah kan, terutama Batam sendiri. Nah, biasa tamu-tamu yang dari Indonesia sendiri, ini kalau kita bicara lebih luas lagi, negeri Malaysia sendiri ya, yang bicara lebih luas bukan Johor saja, ini biasanya suka kemana sih tamu-tamu dari Indonesia ini? Gitu? Oke. Favoritnya mana sih gitu? Itulah, kita kalau kadang-kadang kita orang Malaysia pun, kita pun tak sangka yang tempat ni disukai oleh tamu-tamu dari Indonesia. Sometimes kita pun tak terfikir. Mungkin kita sendiri nggak excited gitu ya? Kita pun kita udah biasa kan. Biasa. Tapi kalau kata tamu-tamu Indonesia yang berkunjung ke Malaysia, kalau especially bila di Johor, satu biasanya mereka suka, orang Indonesia ni sukanya foto-fotoan. Foto-foto, gila-gila foto. Orang Indonesia ni sangat suka berfoto. Makanya kadang-kadang satu hari tu sampai 9 stop pak fotonya. Maunya di Zero Miles di Johor itu. Apalagi ada banyak-banyak tempat Instagramable gitu ya, kalau Instagramable. Mungkin kalau kami di Johor ya biasa aja. Biasa aja. Tapi apabila orang Indonesia datang untuk tangkap foto di sana, udah cantik pula. Dia cantik pula. Udah cantik pula gambar dia. Makanya bila tamu dari Indonesia ni kita suka pasal apa? Pasal mereka ni suka berfoto-foto. Berfoto. Jadi makanya bila datang ke Johor itu nanti berfotonya di Legoland, berfotonya di RNF Mall, itu gedung yang tinggi itu. Kemudian nanti mereka sukanya berfoto di Istana Bukit Serin, di Danga Bay. So itu semua adalah foto stop yang kalau tamunya dari Indonesia wajib ke situ. Kalau enggak ke situ marah mereka. Jadi makanya kami ni udah tahu apa yang diperlukan. Jadi makanya dia lebih mudah untuk kami. Kalau itu di Johor, kalau di KL kalau pasti ke Petronas Tower. Tower KLCC, kita panggil KLCC. So pasti mereka akan ke KLCC juga, ke KLCC, ke Batu Cave. Wajib juga. Makanya orang Indonesia ni uangnya banyak pak. Kalau shopping tu di mana? Hobi belanja juga. Hobi belanja. Kalau di Johor biasanya terkenal dengan JPO. JPO, Johor Premium Outlet. Makanya kalau bawa tamu-tamu Indonesia ke Johor Premium Outlet tu, banyak barang, banyak sekali barang-barang yang dibeli mereka di sana. Makanya kalau bawa tamu Indonesia, kita udah tahu bang. Tipikalnya seperti apa gitu ya. Dan yang paling penting sekali apabila mereka menggunakan bis, bis tu mesti ada karaoke bang. Harus ada karaoke dulu ya. Kalau bisnya tak ada karaoke, kalau saya kalau bis saya karaoke-nya rosak, saya suruh betulkan sekarang juga sebelum tamu Indonesia dia datang. Pengen nyanyi semua. Karena mereka semuanya suara sedap-sedap. Semuanya suka menyanyi. Jadi kalau kata bis yang ada karaoke, itu menjadi prioritas utama untuk mereka. Jadi lebih meriah ya. Tipikalnya lebih meriah gitu. Betul. Baik. Nah, kalau kita bicara kuliner atau makanan, biasa di Johor ini kan mungkin kita ada perbedaan budaya atau jenis makanan yang biasa kita makan gitu. Nah, kalau di Johor sendiri gimana bang? Banyak tempat makan baru atau apa kuliner seperti apa? Iya. Gitu. Kalau kata kita bahas soal kuliner, kuliner kita macam tadilah di awal segmen kita bagi tahu yang kuliner kita kurang lebih 11-12 bang. Iya betul. Jadi makanya perbedaannya tu cuma sedikit, tetapi perbedaannya sedikit tu yang membuatkan kita excited. Pengen coba gitu kan. Yang di Johor beda ya gitu ya. Kalau di Johor, kalau di Malaysia kita panggil nasi lemak. Kalau di sini panggil nasi uduk. Ada yang juga bilang nasi campur. Ada yang bilang nasi campur juga. Tapi
Pokoknya intinya sama. Intinya sama. Tapi mungkin ada perbezaan sikit. Di Johor kita punya kacang sama ikan bilis gitu. Di sini mungkin pakai ayam rendang. Campurannya beda ya. Campurannya beda. Sama juga kayak soto, mie ayam. Di Johor kita ada mie ayam juga. Tapi mie ayam kita sama mie ayam sini beda. Jadi soal makanan nggak terlalu masalah ya kalau di Malaysia karena menu-menunya hampir sama. Ada soto juga, ada nasi campur dan lain-lain. Ayam penyet juga ada kan? Ayam penyet pun ada. Ada beef juga ada. Baik. Nah, kalau kita bicara Visit Johor 2026, mungkin ada destinasi baru atau apa saja sih yang bisa kita kunjungi di Johor? Jadi mungkin persiapannya nanti di 2026. Betul. Mungkin ada peta atau itu. Sekarang ni one of the initiative daripada Tourism Johor. Mereka print out fun map of Johor Bahru. So dia ada beberapa di Johor kita mempunyai kurang lebih 10 daerah lah, 10 negeri. Tak, daerah provinsi ya. Kalau kita kota atau kecamatan, kabupaten gitu ya. Kecamatan, kabupaten kita ada 10. So di dalam folder ini memuatkan ke 10 peta untuk di mana tempat wisata-wisata yang ada di Johor. Dan ini kita boleh dapatkan di pejabat Tourism Johor sendiri di Johor. So apabila tamu-tamu Indonesia yang datang ke Johor boleh dapatkan folder ini di pejabat Tourism Johor. Jadi kita tahu tempat-tempat menarik apa saja yang ada di negeri Johor. Dan ini bukan di pusat kota Johor saja, tetapi di daerah-daerah sekitar seperti Kota Tinggi, Skudai gitu ya Bang ya. Dan kemarin saya sempat ke Desaru. Desaru dia kawasan beach, kawasan pantai kan. Ya, kalau di Batam kita seperti di Lagoy ya. Di Lagoy. Misalnya kawasan wisata yang banyak resort-resort pantai di situ ya. Betul. Baik. Nah, jadi Bapak Irman, kalau kata Bang Irman, kalau kita boleh share dekat sini. Okey, ini adalah map besar Johor Bahru. Ini adalah Johor Bahru saja. Ini peta negeri Johor gitu ya. Negeri Johor lebih besar bang. Ini Johor Bahru aja. Johor Bahru beda lagi. Ni apa distrik Johor Bahru saja. Jadi kalau kita tengok kat sini banyak ada X-Park Sunway, Pulai Spring, Stadium Sultan Ibrahim. And then jadi tamunya dari Indonesia mungkin kalau tak tahu mau ke mana bisa lihat di peta ini bang. Jadi dengan banyaknya destinasi wisata ini mungkin 3 hari di negeri Johor cukup. Belum cukup ya. Belum cukup. Kalau kita mau kunjungi semua. Betul. Sebab di sini juga ada 10 tempat yang harus dikunjungi di Johor Bahru. Jadi adalah Masjid Sultan Abu Bakar, Stadium, Yayasan Warisan Johor dan Komplek Kraft dan sebagainya lah. Dan ini bisa didapatkan di Tourism Johor. Ya, betul. Baik. Nah, kalau kita bicara ke Asuk Travel lagi, Bang. Untuk kapasitas mungkin dari Asuk Travel sendiri ini bisa melayani tamu dari Indonesia ini berapa banyak nih sekali datang gitu. Mungkin ada kapasitas maksimalnya berapa orang gitu. Okey, untuk tamu-tamu yang datang sebenarnya kita tidak pernah hadkan berapa ramai yang nak datang. Mungkin kalau kata dia ada 100 orang, 200 orang, kita akan sediakan armadanya. Cuma untuk kapasitas bas kita, satu bas boleh memuatkan 44 orang. Itu untuk bas. Kalau untuk MPV kita boleh memuatkan 7 orang. Untuk van kita boleh memuatkan kurang lebih 12 orang. Tapi kalau misalnya ada tamu nih yang nak bergabung di Asuk Travel atau mau reservasi kalau kita bilang di sini, ini caranya gimana gitu Bang? Bisa mungkin lihat sosial medianya, Facebook atau di talian mana gitu? Iya. Okey, kalau kata tamunya mau reservasi atau apa, mereka boleh terus type saja Asuk Travel and Tours di Google. Kita ada di Facebook, kita ada di Instagram, kita ada di TikTok, and then kita ada website kita juga asuktravelandtours.com. So nanti di sana mereka bisa mendapatkan pelayanan daripada semua tim di Asuk Travel. Tapi khusus Visit Johor 2026 mungkin ada promo menarik apa gitu ya? Mungkin ada paket-paket apa gitu Bang? Silakan. Okey, kerana kami di Asuk Travel and Tours kita berfokus kepada B2B, maksudnya business to business. Makanya teman-teman kami lebih fokus untuk menjual kepada teman-teman ejen Bang di Batam. Ejen travel, baik. Jadi makanya kami tidak terus ke consumer di Batam. Jadi kerana kami punya teman-teman ejen yang ramai Bang di Batam Bang. Jadi makanya yang tadi saya bilang
untuk tahun hadapan setiap introducer yang menggunakan bas kita akan kita bagi RM100 bang. RM100. Maksudnya kalau ini PT A bilang kepada PT B, artinya membawa pelanggan baru gitu ya. Jadi PT A akan dapat 100 setiap kali penggunaan, bukan hanya satu kali. Setiap kali. Kalau 10 kali guna, ini ada RM1,000. Baik. Nah, tapi di 2025 dan 2026 ini mungkin ada tempat baru di Johor sendiri atau di Malaysia sendiri bang yang perlu masyarakat Indonesia tahu dan perlu datang ke sana gitu. Mungkin untuk tempat baru di Johor, of course ada banyak dan insyaAllah nanti mungkin Kerajaan Negeri Johor akan umumkan. Boleh kekal stay tune dengan Kerajaan Negeri Johor, Tourism Johor akan umumkan. Dan salah satunya yang saya boleh bagi tahu adalah di Gunung Ledang, bang. Gunung Ledang. Gunung Ledang. Saya pernah dengar tentang Gunung Ledang gitu. Kalau Gunung Ledang tu kita ada banyak cerita legenda di Gunung Ledang. Tapi terkenal mistis katanya, bang. Apa? Mistis, magic ya. Putri Gunung Ledang. Putri Gunung Ledang ya. Ada filmnya juga. Betul. Kan? Baik. Hikayat Putri Gunung Ledang. Itu bisa ke sana macam mana? Bisa. So untuk tahun hadapan, bermula tahun hadapan, Gunung Ledang akan dibuka semula kepada wisata-wisata lah. Artinya kita bisa mendaki gunung gitu? Yes, bisa. Okey. Yes, bisa. Mungkin sebelum, kalau nak lagi seronok, sebelum datang baca dulu kisah Gunung Ledang itu. Baca dulu kisah Putri Gunung Ledang. Kita tahu tentang Putri Gunung Ledangnya. And then baru ke sana sebab banyak fasilitas-fasilitas baru yang baru disiapkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor, Datuk Wan Hafiz Ghazi. Antaranya Canopy Walk di Johor. Makanya kami juga bagi pihak Ashok Travel and Tours, kami juga sedang mempromosikan Gunung Ledang. Tapi Gunung Ledang sendiri masuk ke dalam negeri Johor sendiri? Yes. Masuk dalam Baik, kalau kita bicara dari Pelabuhan JT, Pasir Gudang misalnya, ke destinasi wisata Gunung Ledang ini berapa lama bang? Berapa jauh gitu? 2 jam. 2 jam saja? 3 jam, kita ambil 3 jam. 3 jam, 3 jam. Maksudnya dari di Johor kita ada beberapa JT bang. Kita ada di Pasir Gudang, kita ada di Setulang, kita ada di Puteri Harbour. Puteri Harbour juga ada. Kita juga ada di Saru bang, di Tanjung Belungkor. Yang berdekatan. Jadi mungkin boleh pilih salah satu salah satu terminal ni dan dia mengambil masa lebih kurang 3 jam untuk sampai ke Gunung Ledang. Tapi kalau kita bicara fasilitas di Gunung Ledang sendiri, ini bisa nginap nggak? Di situ mungkin ada hotel atau penginapan? Saya difahamkan makluman awal hotel resort, kita panggil resort lah. Resort di sana akan mula beroperasi semula lah. Sebab dulu sebelum ni ada resort di sana tapi sudah ditutup. Tapi mungkin di awal tahun hadapan resort tu akan mula beroperasi semula. Ada resort juga di sana. Betul. Baik, kalau kita bicara event bang, event selain tempat wisata tadi, event dalam rangka Visit Johor 2026. Seperti saya kemarin sempat ikut rally wisata yang diadakan oleh Tourism Johor. Mungkin setelah ini akan ada event lagi atau yang sudah berjalan apa aja gitu? Iya. Betul. Untuk hujung tahun nanti kemungkinan akan ada event-event besar lah. Maksudnya, of course, bila tahun melawat Johor, biasanya Johor sendiri akan membuat event countdown. Kerana menjelang tahun melawat Johor kan, kita nak welcome ramai orang untuk datang. Artinya di 2025 ini sudah banyak event juga gitu di sana gitu ya? Sebab setiap tahun kita memang ada event yang non-stop. Macam sebelum ni kita baru lepas habis event makan di Angsana Mall. Di Angsana Mall. So event di Johor tu tak usah risau lah, memang non-stop event di Johor. Selain mungkin bosan misalnya mengunjungi tempat wisata, kita bisa ikut event atau acara yang diselenggarakan oleh Tourism Johor dalam rangka Visit Johor 2026 ini ya. Baik. Mungkin bang, tadi abang bilang ada Instagram dari Ashok Travel ini, bisa disebut lagi bang? Instagramnya apa? Mungkin alamat websitenya apa gitu? Kalau kata nak tengok kepada Instagram kita, boleh hashtag alias Ashok Travel Tours. Dan kalau kita punya Facebook kita adalah Ashok Travel and Transport. Jadi bapa-bapa dan ibu-ibu kalau hendak menghubungi kita, bisa menghubungi kita lewat
kita punya social media lah. Baik. Dan kalau di Google juga cuma type Ashok Travel and Tours, dan di sana akan keluar nombor telefonnya semua komplit. Baik. Jadi teramat mudah bang. Jadi kalau untuk tahu informasi lebih lanjut atau informasi lengkap, mau tanya-tanya juga boleh ya bang ya? Boleh, tak ada masalah. Baik Bang Fahmi, kita tahan lagi bincang-bincang kita di dialog khusus kita kali ini. Pemirsa, Jelang Visit Johor 2026, Ashok Travel hadir untuk memberikan rasa nyaman bagi wisatawan Indonesia. Akan kembali setelah yang satu ini. Saatnya menyejukkan hati dan memperkaya ilmu dengan tuntunan ilahi. Kalam Ilahi hadir menemani Anda dengan lantunan ayat suci Al-Quran serta ceramah agama yang penuh hikmah dari para ustadz dan ustazah terbaik. Setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di Batam TV Inspirasi Kepri. Perdalam iman, perkuat takwa, dan temukan ketenangan di setiap untayan kalamnya. Jangan lewatkan Kalam Ilahi, cahaya hati, pedoman hidup. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Saksikan program Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam, hanya di Batam TV. Program ini menghadirkan pembelajaran belajar Al-Quran yang akan memperkaya iman dan pengetahuan bersama para ustadz dan ustazah, belajar mengaji dan sholat dalam kehidupan sehari-hari. Mari bergabung dalam perjalanan spiritual ini dan menjadi bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas dan berakhlak mulia. Jangan lewatkan Inspirasi Qur'ani bersama BMGQ Kota Batam setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri.
Baik Mirsa, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Dialog Khusus jelang Visit Johor dan Malaysia 2026 bersama Asyik Travel hadir untuk memberikan rasa nyaman bagi wisatawan Indonesia. Dan kita masuk ke segmen ketiga dan kita masih berbincang bersama Bapak Syekh Muhammad Sahmi Syed Amin yang merupakan Direktur dari Asyik Travel and Tour Sendian Berhad. Dan saya panggilnya Bang Sami. Bang Sami, ini banyak ya, mungkin ada pertanyaan juga dari orang Indonesia lah, istilahnya klien dari Indonesia. Ini apa yang menjadi kelebihan utama dari Asyik Travel ini kalau dibandingkan dengan travel-travel yang lain? Mungkin dari segi layanan, fasilitas apa aja? Ya, macam tadi kita dah highlight kan, fokus kita adalah kepada armada. Makanya kita sengaja kita highlightkan seperti perbincangan tadi. Sengaja kita highlightkan kita tak punya paket tour. Kami tak punya paket tour. Maksudnya kalau kata ada orang-orang di Batam yang mau direct ke Asyik Travel, makanya kita bukan tidak akan melayan. Maksudnya kita akan minta mereka untuk pergi kepada ejen-ejen di Batam. Kerana fokus kami adalah untuk menyediakan fasilitas yang baik kepada ejen-ejen di Batam. Fokusnya ke menyediakan armada ya? Yes, baik. Menyediakan armada untuk ejen-ejen di Batam. Makanya ejen-ejen di Batam tak perlu risau. Kerana kami ke sini bukan untuk jadi kompetitor, tapi untuk menyediakan fasilitas yang baik kepada semua ejen-ejen yang ada di Batam. Artinya bukan merupakan pesaing, tapi ini berkolaborasi ya? Berkolaborasi dengan travel agent yang ada di Batam. Kami cuba nak berkolaborasi dengan seramai yang boleh, travel agent khususnya di Batam dan seluruh Indonesia, Bang. Baik. Sebenarnya. Mungkin kalau kita lihat di layar ini, mungkin fasilitasnya bisa dijelasin apa saja yang ada di armada dari Asyik Travel ini, Bang. Okey, Bang. Ini kalau kata kita lihat di sini, ini adalah armada kami. Yang pertama dan yang kedua, dan sebenarnya kami ada lagi satu armada yang tak ada di dalam ni, kerana armada itu masih baru, Bang. Makanya belum dimasukkan dalam video lagi. Tapi seselesa inilah rupa basnya. Maksudnya kalau dilihat di dalam, inilah kerusinya yang mereka selesa, 44 seater dan lengkap dengan ruang untuk bagasi, untuk kopernya, lengkap dengan USB. Setiap seat, setiap tempat duduk bas ada USB charger. Ada USB charger. Yes. Itu biasa yang paling dicari orang Indonesia. Yes, betul. Sebab bukan orang Indonesia je sebenarnya. Sebenarnya semua traveller yang pergi ke mana-mana, problem kita adalah bateri handphone selalu bateri handphone, mau foto tak bisa ni gitu. Lagi pula orang Indonesia suka berfoto-foto kan. Jadi makanya bateri itu sangat penting. Jadi kita sudah memahami dan kita sediakan USB. Di setiap seat akan ada USB port. Sebab tu kita cakap daripada awal tadi, Bang, Asyik ini hadir sebagai satu solusi, Bang. Kita bukan datang untuk berbisnes sahaja, tapi kita hadir sebagai satu solusi kepada semua wisatawan-wisatawan dan semua travel agent yang berada di Batam dan Indonesia. Baik. Tapi kalau kita khusus bicara Batam, mungkin dari Asyik Travel sendiri, ini bakal ngasih nantinya ada event apa di Batam atau mau buat penawaran apa nanti di Batam, tapi khusus warga Batam aja ini karena kita dekat gitu. Ya, of course kita dah ada, saya dan tim saya sudah ada beberapa plan untuk kita bagi khas untuk warga-warga dan rakan-rakan kolaborasi kami di Batam. Tapi kita tak nak umumkan hari ini. Kita tunggu saja ya, coming soon. InsyaAllah coming soon kita akan umumkan di social media dan mungkin kami akan keluar lagi di Batam TV. Kita undang lagi ke sini. Undang lagi. Baik. Boleh nanti kita undang lagi, abang datang lagi ke sini ya. Boleh. Baik, saya memang seronok datang sini. Terima kasih. Mungkin sebulan bisa berapa kali datang ke Batam? Okey, kalau sebulan sekali. Kalau ikut September ni saya rasa saya dah 3 kali ke Batam. Dan yang lepas saya ke Tanjung Pinang. Saya ke Tanjung Pinang, saya ke Bintan, saya lihat di sana punya keadaan macam mana apa semua kan. Tapi memang as we said lah, makanan di Indonesia memang sangat menarik. Best lah, bagi abang best ya? Bagi saya best lah. Baik. Tapi abang suka spicy food atau? Ya, saya memang akan makan
makanan yang spicy sahaja. Spicy saja. Yes. Makanya Indonesia punya food adalah solution. Di sini bisa sampai level 9 pedasnya tu. Betul bang. Baik. Nah, ini kan tadi bang bilang Bus. Kalau kita mungkin dari Indonesia sendiri atau dari travel agent di Indonesia, ini ada tamu yang mungkin 4 orang, 6 orang, itu Asyuk Travel bisa cover juga? Ya, betul. Kalau nanti bapak ibu-ibu bisa lihat di website kita ataupun di kita punya social media, di Facebook kita juga mempunyai MPV bang. MPV namanya. Hyundai mungkin Staria. Di sini nggak kita tayangin tapi abang bisa jelasin. Yes, betul. So Hyundai Staria ni dia MPV VIP. Yeah. So dalam dia boleh memuatkan lebih kurang kapasitas 7 orang. 7 orang beserta koper. Baik. Kalau tak ada koper, dia bisa muat hingga 10 tamu. Kalau nggak ada koper. Kalau ada koper, 7 orang. Baik. Tapi ini wajib pakai driver dari Asyik atau ini boleh driver sendiri begitu bang? Untuk bas ke armada kita, drivernya adalah daripada Asyuk Travel. Yeah. Maksudnya kalau Asyuk Travel keluarkan kenderaan itu akan berserta dengan supir. Artinya BBM itu lebih aman, lebih aman ya bang. Betul bang. Dari segi keamanan juga kita aman, dari segi kenyamanan juga nyaman karena kita orang Johor lah yang tahu daerah Johor gitu misalnya kan. Betul. Baik. Nah, kalau misalnya boleh cerita sedikit tak? Kalau dari segi harga macam mana? Gitu. Okay. Mungkin kalau kita bilang abang cakap tadi agak mahal tapi terjamin gitu. Ini mahalnya seberapa nih bang? Gitu. Sebenarnya kalau daripada segi harga, kita tidak terlalu mahal, cuma kita mengikut pasaran. Okey. Jadi ejen semua boleh bertanya dengan kita. Harga kita serendah RM1,250 sehari ke mana aja. Biasanya kita akan offer unlimited mileage. Maksudnya kalau kata tamunya datang, ke mana aja bang, 1,250 tu dah masuk minyak, udah masuk tol, udah masuk supir, udah masuk semuanya. Ke mana aja. So ini adalah satu yang tak banyak syarikat boleh tawarkan. So ini adalah, tapi kalau bapak ibu mau maklumat lebih lanjut harus hubungi kita lah. Baik. Okey, ini saya nak tanya, saya penasaran ni. Kalau misalnya saya ni punya waktu 1 minggu atau 7 hari ni untuk melawat ke Malaysia. Dari abang saya sendiri, ini sarannya kemana saja gitu. Mungkin hari ini saya harus ke sana, 2 hari sini harus ke mana gitu. Silakan. Kalau seminggu bang. Seminggu seminggu. Cuba. Ini satu cabaran. Okey, tapi senang pada kami untuk kita buatkan itinerary-nya itu bukanlah benda yang susah. Itu benda mudah. Okey, kalau misalnya tamunya datang dari Batam. Biasanya dari Batam, mereka akan turun di terminal feri. 3 terminal feri yang tadi kita bahas. Okey. Kita boleh bermalam di Johor. Johor dulu. Baik, di Johor satu malam. Mungkin tamunya bisa ke Singapura juga bang untuk buat tour. Jadi di situ dah cover apa? 2 negara. 2 negara gitu ya. Baik. Okey, bisa ke Singapura buat tour, kemudian ke Johor, tidur malam di Johor, cover tour di Johor. Baik. Besok pagi boleh buat city tour di Johor dan terus ke Melaka. Langsung ke Melaka. Ke Melaka. Di Melaka bisa buat tour juga di Melaka. Ada banyak perhentian-perhentian yang menarik di Melaka macam Kota Formosa, kita ada State Heights, kita ada bangunan merah di sana kan. Lebih kepada tinggalan-tinggalan sejarah di sana. Kota sejarah ya. Kota sejarah, betul. Kota sejarah. Melaka. Betul. And then lepas daripada Melaka boleh terus ke Kuala Lumpur bang. Ibu negara kita. Ibu negara Malaysia iaitu Kuala Lumpur. Dan mungkin nanti penonton juga boleh menghabiskan 2 malam di Kuala Lumpur. 2 malam untuk di Ibu Negara. Di KL ya. Banyak sangat tempat yang boleh kita pergi dan kemudian ke Genting Highland. Genting Highland. After Genting Highland boleh terus ke Pulau Pinang bang. Ke Pulau Pinang. Pulau Pinang ni banyak. Kalau senang cerita, kalau dari Indonesia yang suka ke Pulau Pinang tu orang-orang Medan. Dari Medan, nyebrang dekat ya. Betul. Jadi dari Medan ramai yang suka ke Pulau Pinang. Jadi selepas Pulau Pinang pula boleh ke mana bang? Langkawi.
Langkawi, betul. Bila dah ke Langkawi, udah habis di Langkawi, jangan terus pulang bang. Masuk Hat Nyai dulu, Thailand. Hat Nyai itu daerah Thailand. Dari Langkawi mau ke Thailand kurang 1 jam bang. Kurang dari 1 jam. Itu 1 jam. Udah bisa 3 negara berarti. Bisa 3 negara. Baik. Jadi makanya di situ tamunya udah mendapatkan pelayanan 3 negara. Dan ini bukan perkara yang baru. Baik. Kami udah sering buat. Dah selalu. Artinya Asyik Travel ini udah pengalaman sampai 1 minggu gitu ya Pak. Betul. Biasa especially bila tamu yang datang daripada Padang, tamu yang datang dari Pekanbaru, kebanyakannya memang akan cover 3 negara. 6 malam, 7 malam. So itu keseronokan yang bila mereka berkunjung ke Malaysia, mereka bukan sahaja akan menikmati keindahan Malaysia, tapi mereka juga boleh pergi ke negara-negara tetangga, negara jiran kita juga gitu kan. Seperti ke Thailand dan juga yang paling dekat Singapura ya. Itu dalam 1 hari bisa 2 negara gitu. Malah ini yang ini menarik sampai ke Penang. Penang, Langkawi ke daerah Thailand, perbatasan. Langkawi ke Thailand. Daripada Langkawi pun kita ada boat untuk straight masuk ke Thailand. Bas kita tunggu di Thailand. Bisa. So pelbagai cara yang boleh kita buat untuk customkan package tu. Makanya kalau teman-teman kolaborasi ejen yang bertemu dengan kami bisa bantu bang. Kerana kami lebih kepada destination management company. Maksudnya kita menguruskan ke mana mau pergi, mau tidurnya hotelnya di mana. Jadi kami akan bagi tahu, okey, tidurnya di hotel ini lebih gampang, mungkin lebih gampang ke sini, lebih gampang ke sini. Artinya Asyik Travel ini selalu membuka untuk konsultasi ya dengan para agent travel yang ada di Indonesia tentunya. Dan paket-paketnya apa saja sesuai keinginan bisa kita usahakan gitu ya bang ya. Baik, ini mungkin di sedikit waktu tersisa bang dari Bang Sahmi sendiri, mungkin apa yang mau disampaikan kepada warga Kota Batam dan juga Kepulauan Riau ini untuk sama-sama datang ke negeri Johor dan juga Malaysia dalam rangka Visit Johor 2026 dan Visit Malaysia 2026. Kenapa kita harus datang ke sana gitu? Oke, silakan. Okey, saya nak ucapkan kepada semua warga warga Indonesia, khasnya Kota Batam, untuk jemput datang ke Johor dan datang ke Malaysia pada tahun 2026 kerana kami menjanjikan pelbagai aktiviti menarik yang ada di Malaysia dan Johor. Okey, kami juga mempunyai beberapa tempat-tempat menarik, tempat shopping yang murah. Kami ada pelbagai aktiviti wisata di Malaysia dan di Johor. Jadi saya jemput semua sekali warga Indonesia, khasnya warga Batam, untuk datang ke Malaysia dan menikmati keindahan Malaysia. Dan untuk Asyik Travel sendiri, ini seperti apa? Kalau mau cari informasi tentang Asyik Travel dan cari armada selama melakukan perjalanan di Malaysia dan juga di Johor, ini kemana sekali lagi? Silakan. Okey guys, kalau buat ibu bapa yang berada di luar sana, yang kalau ingin menggunakan armada kami, Asyik Travel and Tours, we are welcome you. You can contact us at any time. Maksudnya tuan-tuan bapak ibu bisa buka di website kita Asyik Travel and Tours. Boleh lihat di situ, kita ada nombor telefon kita. Bisa juga dapatkan nasihat bang dari kita. Sayanya macam tadi Bang Herman tanya, saya ada 7 hari di sini, kemana? Kalau misalnya mau buka rencana 7 hari misalnya kan. Seperti itu jugalah bang yang kita akan nasihatkan pada teman-teman yang nak datang, nak main ke Malaysia. Buat rencana ya. Buat rencana. Kita bisa bantu daripada segi perencanaan, kita bisa bantu dari segi hotel waktu yang mana, gitu ya. Waktunya, efisiensi waktu bisa disarankan juga. Betul. Gitu. That's why daripada awal segmen tadi kita highlightkan Asyik ni adalah sebuah solusi bang. Sebuah solusi, baik. Baik, bagi mungkin warga negara Indonesia dan juga warga Kota Batam dan juga Kepri yang mungkin mau melakukan perjalanan ke negeri seberang, negeri Johor, negeri tetangga kita dan Malaysia, dan ingin melakukan perjalanan beberapa hari tetapi bingung mau buat plan atau cari armada,
langsung saja hubungi Asyuk Travel. Dan kalau bingung lagi ini orang Indonesia sukanya Instagram mungkin ya. Langsung saja buka Instagramnya, bisa langsung chat di Instagram. Asyuk Travel and Tours. Baik, terima kasih sekali lagi Bang Sami untuk waktunya sudah hadir di Batam TV. Kapan-kapan main ke sini lagi. Dan saya doakan Asyuk Travel selalu jaya. Dan tentunya Visit Johor 2026 dan Visit Malaysia 2026 nanti akan berjalan lancar dan sesuai target yang diharapkan oleh kerajaan dan juga pemerintah dari Malaysia sendiri. Baik, Misa Batam TV, demikian dialog khusus kita kali ini. Akhir kata saya Herman Syarif berserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.